Ya, puji nama Tuhan. Shalom. Kita boleh bertemu kembali di pagi hari ini. Kita boleh belajar satu kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur buat segala kebaikan dan pertolongan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Biarlah kasih setia Tuhan tetap menyertai kami dan memimpin kami sepanjang hari ini. Dan kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, sehingga firman Tuhan boleh menguatkan kami, menuntun kami, dan menjadikan kami selalu ingat akan kebaikan-Mu Tuhan. Dan kami serahkan pemberitaan firman Tuhan sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Di pagi hari ini kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kepada kita untuk kita belajar berbuat baik. Kita mau belajar kebenaran firman Tuhan di dalam 2 Samuel pasal 21. Saya akan membacakan ayat yang pertama, dikatakan demikian. 2 Samuel 21 ayat yang pertama. Dalam zaman Daud terjadi kelaparan selama 3 tahun berturut-turut. Lalu Daud pergi menanyakan petunjuk Tuhan. Berfirmanlah Tuhan pada Saul dan keluarganya yang melekat hutang darah karena ia telah membunuh orang Gibeon. Lalu raja memanggil orang-orang Gibeon dan berkata kepada mereka, orang-orang Gibeon itu tidak termasuk orang Israel, tetapi termasuk sisa orang Amori. Dan walaupun orang Israel telah bersumpah kepada mereka, Saul berikhtiar membasmi mereka dalam kegiatannya untuk kepentingan orang Israel dan Yehuda. Jadi di sini kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan untuk kita belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, yaitu belajar berbuat baik. Ketika kita membaca firman Tuhan di sini, kita bisa melihat bahwa Daud sebagai seorang raja di dalam masa pemerintahannya terjadi bencana kelaparan. Ketika dia mengalami bencana kelaparan, dia tidak mencari masalah atau menanyakan ini salah siapa, tetapi dia berdoa kepada Tuhan. Dan ini boleh menjadi satu perenungan buat kita bahwa setiap ada permasalahan di dalam setiap kehidupan kita mau datang kepada Tuhan, bertanya kepada Tuhan apa yang terjadi. Ketika Daud bertanya kepada Tuhan, Tuhan menunjukkan satu peristiwa di masa lampau, satu perbuatan yang pernah dilakukan oleh Saul, bahwa Saul telah membunuh orang-orang Gibeon. Memang orang Gibeon bukan orang Israel, tetapi orang Israel telah bersumpah di dalam Yosua pasal 9 ayat 3 sampai ke 15, di mana pada zaman Yosua mereka dijamin keselamatannya dan mereka boleh menjadi bagian di dalam orang-orang Israel. Dan di sini kita bisa melihat justru Saul melanggar perintah, melanggar sumpah yang pernah diucapkan oleh Yosua, sehingga kita bisa melihat Saul melakukan tindakan yang tidak baik hanya karena kepuasan, hanya kepentingan pribadi, kepentingan politik. Dia melakukan satu perbuatan yang tidak baik, yaitu dengan membunuh orang-orang Gibeon. Ketika kita melihat di sini, kita bisa melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Saul, satu perbuatan yang tidak baik, mengakibatkan bencana yang luar biasa. Adanya bencana kelaparan yang besar yang terjadi di dalam kehidupan bangsa Israel. Nah, di sini kita bisa belajar bahwa adanya bencana kelaparan yang cukup panjang, kurang lebih 3 tahun. Satu masalah yang cukup panjang yang seringkali kita hadapi. Pandemi kemarin berjalan terasa amat panjang dalam kehidupan kita. Seperti kita menjadi orang yang tidak bisa leluasa seperti hari-hari biasanya. Apalagi ini bencana kelaparan. Dari peristiwa ini kita bisa melihat bahwa apa yang Tuhan berikan kepada Daud, ternyata Daud mau melakukan satu perbuatan atau melakukan perbaikan yang pernah dilakukan oleh Saul, satu sikap yang tidak baik. Namun Daud melakukan satu perbuatan yang melakukan kebaikan untuk mengakhiri hukuman Tuhan. Nah, di sini kita bisa melihat di dalam ayat yang kedua, Daud memanggil orang-orang Gibeon
Lalu kalau kita melihat di dalam ayat yang keempat itu, mereka bukan meminta ganti rugi emas dan perak, tetapi meminta keadilan. Dan kita bisa melihat apa yang dilakukan oleh Daud. Dia menyerahkan apa yang menjadi permintaan dari orang-orang Gibeon. Nah, ketika kita melihat apa yang terjadi dan semuanya sudah diserahkan, di dalam ayat yang ke-9 dikatakan, kemudian diserahkanlah mereka ke dalam tangan orang-orang Gibeon itu. Orang-orang ini menggantung mereka di atas bukit di hadapan Tuhan. Ketujuh orang itu tewas bersama-sama. Mereka dihukum mati pada awal musim menuai dan permulaan musim menuai jelai. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa ketika mereka melakukan apa yang menjadi permintaannya, ternyata bencana kelaparan berhenti. Ada satu berkat yang Tuhan berikan, yaitu berhentinya masa kelaparan. Lalu kalau kita lihat di sini di dalam ayat yang ke-10 dikatakan, lalu Rispa binti Aya mengambil kain karung dan membentangkan bagi dirinya di atas gunung batu dari permulaan musim menuai sampai tercurah air dari langit ke atas mayat mereka. Ia tidak membiarkan burung-burung di udara mendatangi mayat mereka pada siang hari ataupun binatang-binatang hutan pada malam hari. Di sini kita bisa melihat apa yang terjadi di dalam kehidupan orang-orang Gibeon. Di sini kita bisa melihat apa yang sudah mereka tuntut dalam kehidupannya, ternyata mereka sudah tergenapi keadilannya. Nah, di sini kita boleh belajar merenungkan sejenak bahwa seringkali dalam kehidupan kita menginginkan segala sesuatu itu melakukan dengan segala cara. Apapun yang kita lakukan, kita mau melakukan dengan segala cara. Padahal banyak cara-cara yang tidak berkenan, yang tidak diizinkan oleh Tuhan, namun kadang-kadang kita memaksakan. Nah, melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kepada kita bahwa janganlah kita memaksakan dengan menggunakan cara-cara yang tidak benar atau yang melanggar kebenaran firman Tuhan. Di sini kita juga melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Raja Saul adalah membangkitkan kebencian. Dalam kehidupan kita, janganlah kita membangunkan kebencian yang ada di dalam setiap kehidupan orang-orang yang dulunya atau orang-orang yang tidak kita kenal menjadi benci kepada kita karena tindakan-tindakan kita. Di pagi hari ini kita belajar untuk berbuat baik, untuk membangun satu komunitas kehidupan yang bisa membangun kebaikan, yang membangun rasa memperhatikan satu dengan yang lain, dan jangan membangun rasa kebencian. Karena orang memiliki kebencian itu disimpan. Kebencian ini akan tetap tidak akan hilang. Kalau kita renungkan sejenak, ini adalah satu peristiwa yang cukup panjang, bahwa selama pemerintahan Raja Saul, orang-orang Gibeon itu marah, dan kemarahannya itu ditunggu sampai Raja Saul itu lengser dan digantikan oleh Raja Daud. Kurang lebih 40 tahun dia menyimpan rasa kebencian. Karena itu kita boleh belajar di sini bahwa Tuhan tidak ingin melihat ketidakadilan, atau Tuhan ingin melihat bahwa anak-anak Tuhan yang melakukan ketidakadilan pasti akan memperoleh hukuman. Dan di sini kita bisa melihat Tuhan pun tidak mengizinkan anak-anak yang melakukan perbuatan yang tidak baik itu dibiarkan begitu saja. Tetap ada hukumannya. Dan kita bisa tahu hukumannya adalah adanya kelaparan selama 3 tahun. Dan kita bisa melihat dari peristiwa kelaparan 3 tahun, Daud itu boleh belajar. Dan kita pun boleh belajar bahwa setiap ada masalah, kita mau meneliti apa yang terjadi. Kesalahan pribadi, kesalahan satu bangsa, atau kesalahan keputusan, mengambil keputusan seorang pemimpin. Dan disitulah kita boleh belajar dari Daud. Dia mau belajar dan bertanya kepada Tuhan. Karena itu kita mau belajar untuk berbuat baik, melakukan kebaikan, dan kita juga mau belajar meneliti setiap ada masalah dalam kehidupan kita, kita mau bertanya kepada Tuhan. Kalau kita lihat bahwa Tuhan selalu mengingat janjinya, bahwa apa yang dijanjikan oleh Yosua itu tetap Tuhan pegang. Bagi orang yang melanggar, Tuhan pun tidak segan-segan. Demikian juga dalam kehidupan kita.
bahwa kalau Tuhan sudah berjanji dalam hidup kita, janji itu akan berlaku atas hidup kita. Tuhan akan memberkati, Tuhan akan memimpin dan menyertai dalam setiap kehidupan kita. Di saat kita tidak taat, maka Tuhan pun juga tidak segan-segan mengingatkan kita. Tuhan tidak segan-segan lagi juga untuk memberikan satu nasihat kepada kita, menegur kita. Dan itulah janji dari Tuhan, bahwa Tuhan mengingatkan kita supaya kita tidak jauh darinya. Karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan, pada pagi hari ini kita mau hidup di dalam kita, hidup bersama dengan Tuhan di tengah-tengah masyarakat, dimanapun kita berada, kita mau belajar untuk menabur kebaikan. Kita mau melakukan kebaikan di dalam setiap kehidupan kita. Dari hal yang paling kecil sampai yang terbesar, kita mau membagikan kebaikan kita. Kebaikan kita sudah kita mau lakukan, kita mau menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Banyak orang yang melakukan kebaikan dengan caranya masing-masing, namun kita mau melakukan kebaikan kita dengan sungguh-sungguh, sehingga kita mau melakukan itu dengan kesadaran hati, kita melakukan dengan kebaikan. Karena kebaikan yang kita lakukan adalah sumber dari Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kita melalui kebenaran firman Tuhan. Ajaran yang Tuhan sampaikan melalui firman Tuhan itulah yang kita pegang dalam hidup kita. Karena Kristus sudah mati di atas kayu salib, mengajarkan kepada kita bahwa kematian Kristus di kayu salib menghentikan kutuk dari rasa kebencian dari orang-orang yang membenci kita. Karena itu kita mau belajar untuk menabur kebaikan dalam hidup kita. Biarlah firman Tuhan di pagi hari ini memberikan kepada kita kekuatan untuk kita semua, supaya kita tidak melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan Tuhan, tetapi kita mau membangun dalam kehidupan kita, melakukan kebaikan di dalam kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan di pagi hari ini selalu kita ingat bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau melakukan kebaikan karena kasih Kristus sudah ada dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur buat segala kebaikan yang sudah Tuhan berikan di dalam hidup kami. Biarlah kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami boleh kami lakukan dalam setiap kehidupan kami, dan kami mau membagikan kebaikan ini untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Tuhan Yesus sudah menunjukkan kebaikan, biarlah kami setiap anak-anak Tuhan juga mau berbagi kebaikan atas hidup kami. Tuhan memberkati setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati setiap kami yang saat ini mengalami kelemahan, yang mengalami sakit penyakit. Biarlah kasih setia Tuhan hadir dalam kehidupan setiap jemaat-Mu yang mendengarkan. Dan Tuhan memberikan kekuatan, memberikan kesembuhan, dan Tuhan memberikan kemenangan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.